Selamat malam, salam super untuk Anda, dimanapun Anda berada. Saya Hilbram Dunar menemani Anda dalam kesempatan ini. Tentunya kita sama-sama di MTGW, Mario Teguh Golden Ways, di mana saya harapkan Anda sedang mendapatkan hari yang penuh dengan keindahan, kebahagiaan bersama orang-orang yang paling dekat di hati Anda. Topik kita malam hari ini berbicara mengenai nikmatnya godaan. Godaan seperti apa? Lalu kenikmatan yang seperti apa dan hasilnya akan bagaimana? Langsung saja kita sambut Bapak Mario Teguh. Terima kasih, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. So, nikmatnya godaan. Apakah ada godaan yang tidak nikmat? Tidak ada. Kalau godaan itu menyedihkan, itu bukan godaan. Oke? Godaan harus nikmat. Karena kita sedang digoda untuk mengalihkan kenikmatan dari kebaikan. Untuk menikmati kenikmatan dari keburukan yang bisa segera dinikmati. Lihat, keburukan lebih mudah didapat daripada kebaikan. Bagi orang yang terbiasa dengan keburukan. Kebaikan mudah bagi orang yang terbiasa dengan kebaikan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sebelum saya serahkan waktu kepada Mas Hilbram lagi. Ingat ya, Tuhan tahu Anda akan jadi orang besar. Tapi setan juga tahu Anda akan jadi orang besar. Dan setan sudah berjanji tidak ikhlas melihat Anda sukses. Jadi apa yang dilakukan setan? Goda. Sudah tahu kenapa godaan itu nikmat? Karena setan punya anggaran untuk itu. Pak Mario tadi berkata bahwa tidak ada ya godaan yang tidak nikmat, Pak Mario. Tidak ya, ada. Berarti godaan itu begitu dekat dengan kesenangan, kebahagiaan, kenikmatan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa mengatur diri sendiri, Pak, agar tidak belok ke godaan walaupun ada kenikmatan dan ada keindahan di sana. Super sekali, Mas Hilbram. Sahabat-sahabat saya yang muda, yang baik hatinya, dan semua yang di rumah atau dimanapun Anda berada. Apa tandanya Anda digoda? Apa tandanya Anda sedang digoda? Dimulai dengan G. Coba lihat, ayo tebak ya. G, A, L, A, O. Ini tandanya galau adalah gangguan antara lapar sama utang. Dua-duanya berkenaan dengan apa? Nafsu. Nafsu. Oke, lapar. Tuh, nafsunya. Utang, uang untuk membiayai nafsu. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang kau sukai belum tentu baik bagimu. Sebagian kesenangan adalah cara gembira untuk gagal. Cara gembira untuk gagal. Orang-orang yang meninggal karena minum alkohol oplosan. Ya. Orang-orang yang meninggal karena minum alkohol oplosan. Dalam proses minumnya dia bergembira nggak? Cara gembira untuk mati. Aha. Berarti godaan itu memang nikmat. Hanya arahnya. Nah, Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Berarti ada nikmat dari keburukan. Harus ada apa? Ada nikmat dari kebaikan. Pendidikan orang tua itu berperan sekali kepada anak apakah dia akan memilih kenikmatan dari keburukan atau kenikmatan dari kebaikan. Orang tua saya sangat disiplin. Ayah saya itu guru besar pertama saya, yang mengharuskan saya membenci diri saya dulu untuk disiplin, karena anak muda kan tidak suka didisiplinkan. Benci sekali, dilarang ini, dilarang itu, kok hidup dilarang. Prihatin, kapan bahagianya? Itu kan anak muda kan begitu. Lama-lama disiplin menunjukkan jalan menuju yang benar, yang baik.
Sehingga anak yang terdidik dengan baik mudah mengerti mana yang baik baginya. Sehingga godaannya tidak terlalu banyak. Godaan menuju keburukan. Yang ada adalah godaan untuk selalu baik. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang Anda sukai belum tentu baik. Perhatikan. Dan Anda kalau gagal, pasti gagal karena kesukaan yang salah. Menikah yang gagal, mencintai orang yang salah. Investasi yang tertipu, mempercayai orang yang salah. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pilihlah yang baik. Gitu. Terima kasih Pak Mario, super sekali nasihat sederhana, pilihlah yang baik. Saya minta untuk sahabat super yang hadir di studio sekarang mengambil alat polling yang ada di kursi Anda, silahkan. Lalu Anda harus menentukan 1 dari 3 pilihan yang ada. Anda yang menyaksikan program ini dimanapun Anda berada, silahkan membuka ke mtgwpoll.com. Anda bisa memilih langsung di sana ya. Ini dia pollingnya. Apakah masalah utama anak muda? Yang A, kesulitan mengenal diri sendiri. Yang B, belum mengetahui apa yang harus dilakukan untuk masa depan. Atau yang C, masalah cinta yang mendominasi prioritas lain. A, B, atau C, silakan Anda tentukan pilihan sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih sudah menjawab, kami lock jawabannya, kita berikan tepuk tangan. Ditambah dengan pilihan Anda di mtgwpoll.com, akan sama-sama kita ketahui seperti apa hasilnya sebentar lagi. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Coba begini. Coba yang begini. Coba. Lihat sini. Segera kita akan lihat seperti apa hasil pollingnya. Dan ini dia pollingnya dan ini dia hasilnya. Apakah masalah utama anak muda? Pilihan A, B, atau C. Yang memilih A, kesulitan mengenal diri sendiri sebesar 33%. Yang memilih C, masalah cinta yang mendominasi prioritas lain 27%. 40% jatuh kepada B, belum mengetahui apa yang harus dilakukan untuk masa depan. Kita berikan tepuk tangan, terima kasih Anda sudah memilih, juga Anda di mtgwpoll.com. 3.655 voters ya yang sudah memilih. Saya akan coba minta yang memilih A. Siapa? Memilih A. Bapak, memilih apa? Oke, bisa naik ke atas panggung Pak untuk mempertanggungjawabkan pilihannya Pak ya. Nama Anda? Ali. Pak Ali, silakan Pak Ali. Ya. Silakan. Oke. Yang memilih B. Bapak? Iya, Yes. silakan Pak. Bapak nama siapa Pak? Rahmat. Rahmat? Iya, oke. Pak Rahmat. Oke, yang memilih C. Bapak? Iya. Oke, baik, laki-laki semua. Bapak siapa namanya Pak? Iqbal. Pak Iqbal. Oke. Good. Pak Ali, Rahmat. Pak Rahmat, Iqbal. Pak Iqbal. A. Kesulitan mengenal diri sendiri. Itu yang menyebabkan, itu masalah utama anak muda. Mengapa Anda pilih itu, Pak? Ya, yang pertama itu karena saya merasa bahwasanya dalam diri saya itu selalu berubah-ubah dalam keinginan. Misalnya ketika saya nonton Mario Teguh, tiba-tiba saya merasa saya ingin seperti Mario Teguh. Atau ketika saya juga melihat di orang yang pintar misalnya, saya juga tiba-tiba kepengen seperti dia. Nanti dulu. Tadi ingin jadi saya, satu lagi orang pintar. Berarti saya nggak pintar. Bukan banget. Oke, terus apa lagi? Ya, dan terkadang saya sebenarnya pengen jadi apa? Apa saya seperti Mario Teguh? Bagian mana yang Bapak kepingin Mario Teguh? Cara menyampaikan pesannya. Oh, super. Good. Jadi kesulitan mengenal diri. Ya. Karena Anda ingin meniru banyak orang. Iya, dari berbagai tokoh yang menurut saya inspiratif Good. seperti itu. Karena Anda melihat kualitas-kualitas itu menarik bagi Anda. Iya. Super. Hanya Anda belum tahu yang mana. Iya, akhirnya saya bingung pada diri saya sendiri seperti itu. Super sekali. C dulu, masalah cinta yang mendominasi prioritas lain. Oke, jadi ini sesuai pengalaman saya Pak. Ya, sesuai pengalaman. Kenapa saya milih C? Jadi waktu itu saya waktu SMA punya pacar. Lalu ketika
lulus dari SMA, saya bertemu seseorang dan saya tergoda sama seseorang itu. Tetapi sesuai topik kita Apa yang membuat Anda tergoda? karena kesolehannya. Good, terus? Jadi waktu itu ya sudah, saya memutuskan pacar saya sesuai topik pada malam hari ini. Kata Pak Mario tadi saya ambil kalau godaan itu dari yang baik yang buruk, tapi ini enggak Pak, saya ngerasanya lebih baik. Jadi ibaratnya yang menggoda saya adalah anak SMA, tapi yang soleha ini menyadarkan saya gitu Pak. Indah sekali. Jadi masalah anak muda itu memang masalah cinta ya? Rata-rata Pak. Rata-rata. Nah, Pak Rahmat. Iya, Pak. Kenapa Anda pilih? Ini anak muda ya, anak muda yang mudah dicintai. Oke. Berapa banyak di antara Anda yang berani tampil seperti beliau? Coba. Dia ikhlas sekali menerima apa adanya dirinya, lalu menghadiahkan dirinya. Iya kan? Good. Pak Rahmat, kenapa Anda pilih B? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya milih B itu Pak berdasarkan sebuah penelitian Pak. Oke. Apa yang diteliti? Ya. Jadi setelah lulus SMA saya akhirnya meneliti manusia. Iya maksudnya meneliti pemuda-pemuda Pak. Ya. Jadi ketika lulus, saya kan daftar Pak di kuliah-kuliah gitu Pak ya. Saya tanya-tanya, kuliah mau kemana, jurusan apa, cita-citanya apa. Itu mereka menjawab ditanya. Alhamdulillah Pak, jawab. Oke. Tapi setelah saya mendengar sebuah jawaban dari anak muda, Oke, terus bagaimana? jadi kebanyakan dari mereka yang semua saya tanya, itu mereka cita-cita dengan apa yang mereka pilih di perguruan tinggi itu nggak sejalan. Sehingga seakan-akan mereka nggak tahu mereka mau kemana. Ibarat kata berjalan di antara gelap aja Pak gitu. Gitu Pak. Di dalam gelap. Iya di dalam gelap. Ya. Iya. Jadi dia cita-citanya pengen jadi guru, daftarnya jadi dokter, nggak nyambung sebenarnya Pak. Jadi kenapa nih daftar dokter? Disuruh sama orang tua. Tuh. Jadi seolah-olah dia tuh tidak punya cita-cita, punya. Cuman kayak nggak tahu milih jalan jadi nurut aja. Jadi nggak bisa. Ya itu Pak masalahnya. Pak Rahmat, betul-betul Anda rahmat. Betul, Anda menaruh kegembiraan di hati kita, keikhlasan untuk berpendapat secara terbuka tanpa takut dikomentari atau dinilai orang lain. Iya toh? Bukankah Anda waktu Pak Rahmat tadi tampil, Anda membuat penilaian-penilaian tersendiri? Coba sini Pak, berdiri sama saya gitu. Coba begini. Coba yang begini. Tuh. Lihat sini. Berapa banyak orang seikhlas Pak Rahmat? Itu? Dia bilang sepatu orang lain ada tutupnya, saya ISIS ada jendelanya. Itu Pak. Orang lain keremasukan air repot, saya air cepet keluar. Pak Rahmat betul-betul rahmat dan dia betul-betul bebas dari itu, betul-betul dirahmati hatinya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Pak Ali, Pak Rahmat, Pak Iqbal. Kegalauan adalah kegamangan rasa karena belum adanya kejelasan.
Anda yang pacaran, belum ada kejelasan, galau. Kuliah, tuh banyak waktu, keren, beken, tapi skripsi nggak selesai. Galau. Jadi orang yang selama yang di masa depan itu belum jelas, memang galau. Jadi 3 orang ini memang akan galau, hanya beliau menggalaukan orang lain. Beliau tidak galau sama sekali, beliau sangat pede. Oke? So, yang mencari dirinya ini galau wajar, Pak. Saya dulu melihat diri saya seperti Alain Delon. Bintang film Prancis yang acuh itu, Pak. Saya tiru dia, tapi kalau nyetop bemo nggak cocok karena saya acuh, bemonya lewat aja. See? Akhirnya saya ambil gabungan dari sifat-sifat baik orang banyak. Saya melihat ini, saya ambil. Khalil Gibran, saya ambil. Gitu, Pak. Napoleon, saya ambil. So, jangan lalu meniru full satu orang karena tidak ada satu orang sesuai untuk menjadi Anda, dan Anda tidak sesuai untuk menjadi dia. Ambil yang baik dari setiap orang, lalu serap diri. Nah, Anda umur berapa sekarang? 19. 19. Sekarang saya tanya, umur berapa mau menikah? 25. 25. Ada berapa tahun lagi? 6. Good. Apakah cinta wanita itu dan cinta Anda kepada wanita itu akan bertahan 6 tahun lagi? Iya. Semua orang yang sedang dirundung cinta begitu. Dengarkan ini ya. Semua cinta, cinta yang terbaik sampai datang cinta berikutnya. Anak muda, kita terbuka saja. Jangan terlalu committed. Karena pendapat Anda waktu muda bisa beda sekali nanti, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. So be open-minded. Jangan committed to anything. Tapi commit to your success, Pak. Karena kalau Anda mengkhawatirkan cinta, ingat ya, cinta terbaik tertarik kepada Anda saat Anda menjadi yang terbaik. You are not yet. Anda belum menjadi yang terbaik sekarang, toh? Iya, belum. Good. Sedang tumbuh menjadi yang terbaik, toh? Aha. Nah, jangan commit ke anything. Jangan komit kepada apapun. Just stay positif, menjadi pribadi yang sukses. Ya, terima kasih. Saya persilakan untuk kembali dan untuk jawabannya. Terima kasih. Super sekali, kita break sebentar. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Mudah-mudahan Anda terus bersama kami untuk menyaksikan program ini. Tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Anak muda itu dibuat oleh Tuhan menyesalnya itu sering supaya naik kelasnya cepat. Penyesalan itu baik. Sering menyesal itu baik. Saya Hilbram Dunar, Anda terus menyaksikan MTGW. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda dimanapun yang bisa menyaksikan program ini. Berbicara mengenai indahnya godaan, nikmatnya godaan. Pertanyaan saya berikutnya adalah, apabila sudah tergoda, Pak Mario, lalu salah, muncul penyesalan. Nah, apa yang harus dilakukan ketika penyesalan itu muncul? Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Penyesalan adalah pemberitahuan bahwa Anda orang baik. Karena hanya orang baik yang bisa menyesal. Gitu? Orang tidak jujur, tidak menyesal, dia mencuri, bahkan setelah tertangkap pun bisa tersenyum-senyum, tertawa-tawa. Yeah, so, hanya orang baik yang bisa menyesal. Nah, penyesalan anak muda selalu jangka pendek. Itu sebabnya mereka sering berjanji tidak begitu lagi. Karena perilaku anak muda itu memang masih banyak senangnya daripada pentingnya. Padahal godaan itu kesenangan. Makanya anak muda kena godaan itu sering. Jadi sabarlah kalau Anda muda dan tergoda. Wajar karena Anda belum berpengalaman seperti yang tua-tua. Nah, repotnya Anda yang tua nanti bergantung dari suksesnya Anda sekarang loh. Kalau Anda sebagai anak muda gagal, masa tuanya susah loh. Ya toh, kan harus Anda yang sukses sekarang. So, kalau penyesalan anak muda itu
pendek, berarti, lihat ya, Anda buat janji perbaikan diri setahun sekali. Apa namanya? Resolusi. Iya, buatnya setahun sekali. Dilaksanakannya berapa tahun sekali? 4 tahun sekali untuk setiap tahun janjinya diulang-ulang. Nah, kita sedang sibuk buat resolusi 2014, mantan kita buat resepsi 2014. Oke, lihat ya, orang yang resolusinya 1 tahun, ini loh perjalanan hidupnya dalam 3 tahun. Orang yang buat resolusinya harian, ini loh. Anak muda itu dibuat oleh Tuhan menyesalnya itu sering supaya naik kelasnya cepat. Penyesalan itu baik. Sering menyesal itu baik. Berarti sering memperbaiki diri. Nah, kenapa kok keledai tidak jatuh di lubang yang sama? Keledai kok tidak gedebuk gitu. Kenapa kok keledai tidak jatuh pada lubang yang sama? Keledainya sudah jalan. Jatuh 1 kali, setelah itu jalan. Hanya manusia yang jatuh berkali-kali di lubang yang sama. Ayo, jadi kalau orang tanya, Pak Mario, kenapa manusia jatuh di lubang yang sama berkali-kali? Sebentar ya, saya tanya keledai dulu. Terima kasih jawabannya Pak Mario. Saya berbicara mengenai nikmatnya godaan, saya ingin mempersilahkan kepada sahabat super yang hadir di studio Metro TV yang ingin curhat ke Pak Mario, pernah punya masalah digoda, tergoda, atau goda-goda lainnya. Ada di antara Anda yang mau curhat? Bapak? Nama Bapak siapa? Satu lagi Bapak? Iya, silakan. Silakan berdiri dulu. Pak Noval dan juga Pak Ajis sudah naik ke atas panggung. Mereka ingin curhat tentang godaan. Godaan seperti apa? Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Nggak dapat uang. Kalau main bola dapat uang? Dapat, Pak. Tarkam antar kampung. Terima kasih Anda terus menyaksikan nikmatnya godaan di MTGW kali ini. Sebelum kita mendengar curhatnya Pak Ajis dan juga Pak Noval, saya punya pertanyaan kepada Pak Mario bicara mengenai orang yang jatuh karena tergoda, Pak. Mengalami kegagalan, bangkrutan mungkin, kesedihan, pokoknya dia jatuh, Pak. Nah, bagaimana nih untuk segera bangkit dari jatuhnya? Satu, orang yang jatuh harus senang ya. Karena bukan MTGW kalau tidak aneh. Oke, tetapi orang yang berlari adalah orang yang sedang dalam keadaan hampir jatuh. Itu sebabnya kakinya dilempar ke satu ke depan, toh. Waktu dia maju masih hampir jatuh nggak? Itu sebabnya kakinya ke depan lagi. Setelah dia maju masih mau jatuh lagi. Berarti kecepatan maju Anda ditentukan oleh kemiringannya. Dan untuk ini orang itu harus berani. Tidak ada orang tegak bisa cepat. Penakut yang tegak dalam gerakan maju. Tapi pelari itu miring. So, sekarang, kalau jatuh kenapa baik? Karena berarti kepalanya lebih maju. Orang balapan itu kadang-kadang menang karena jatuh di garis finish. Kan kepalanya lebih dulu. See? Berarti jatuh itu harus disyukuri karena itu mendekatkan kepada hasil. Orang yang jatuh lebih diperhatikan daripada yang tidak jatuh. Yang jatuh itu loh, jatuh enak, gitu kan? Tapi diperhatikan dulu. Nih, orang yang salah diperhatikan. Waktu Anda benar, atasan-atasan kita deh. Waktu Anda benar, dia nggak tahu nama Anda. Tapi begitu Anda salah, ini siapa namanya? Langsung kenalkan Pak, gitu kan? Berarti ada kenikmatan, ada keindahan dalam gagal.
Karena itu janji kepada orang-orang yang berupaya. Gagalnya pun menuju kebaikan. Orang yang berupaya baik, lebih baik gagal dalam melaksanakan kebaikan daripada sukses melaksanakan keburukan. Nah, jatuh itu biasa, tapi segera bangun dan bangkit. Itu hanya untuk anak muda yang smart. Ya, dan dua orang anak muda sekarang sudah hadir bersama-sama di atas panggung, Mas Ajis dan juga Mas Noval. Seperti apa curhatnya, kita dengarkan sama-sama seputar godaan. Pak Noval. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya dari Yogyakarta, asli Bugis Pak. Jogja asli Bugis? Iya, kuliah di Jogja. Bukan main. Super. Dan saya mau tanyakan Pak, bagaimana? Saya kan main bola, sedangkan saya juga kuliah. Di situ saya dulu sempat ada kepikiran untuk tidak kuliah Pak. Saya mempunyai kepikiran hanya ingin main bola saja Pak. Nah, setelah saya pun sudah kuliah ini tetap digoda dengan teman-teman saya Pak. Ya. Saya ditanyakan, sekarang main di mana? Udah nggak usah kuliah, mending ikut saya main bola aja. Daripada kuliah. Katanya banyak juga yang udah kuliah, tapi gitu-gitu aja Pak. Sedangkan main bola kita udah dapet uang. Itu Pak. Bagaimana saya menanggapinya Pak? Coba lihat itu ya, main bola dan kuliah. Yang lebih menyenangkan bagi Anda yang mana? Main bola Pak. Senang. Kalau Anda sedang main itu rasanya nikmat gitu ya Pak ya? Iya Pak. Iya. Kalau kuliah? Males Pak. Terus apa lagi rasanya kalau kuliah itu? Sumpek Pak. Sumpek. Ngantuk. Sumpek, ngantuk, apa lagi? Nggak dapat uang Pak. Nggak dapat uang. Kalau main bola dapat uang? Dapat Pak. Tarkam, antar kampung. Oh, dibayar ya? Dibayar. Antar kampung? Iya, antar kampung Pak. Oke, jadi Anda ini maunya Liga Kampung? Enggak Pak, mau Liga Internasional Pak. Liga Internasional dimulai dari Liga Kampung. Super sekali. Jadi katanya teman-teman yang banyak yang kuliah jadinya cuma begitu-begitu aja. You nggak tanya, yang main bola yang jadinya begitu-begitu aja? Juga Pak. Ada juga? Oke, nah sekarang saya tunda dulu pembahasan ini. Karena Anda kelihatan sekali tadi dari miringnya ini, betul-betul Anda menikmati bola ya. Good, Anda Pak, silakan. Nama Anda? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Mario, salam super. Salam super Bapak. Nama saya Ajis Setiawan, saya asli dari Bekasi Pak. Ya. Saya ingin curhat masalah kerjaan saya Pak. Saat ini saya bekerja di sebuah perusahaan hampir kurang lebih 4 tahun. Oke. Sebelumnya saya ibaratnya sebelum kerjaan saya yang baru ini, yang 4 tahun ini, saya tidak pernah mengenal dunia malam lah ibaratnya kasarnya gitu Pak. Nanti dulu, jadi Anda tidurnya Siang. Enggak, maksudnya dugem gitu Pak. Oh, dugem, Terus oke. minum-minuman beralkohol kan. Jadi nanti dulu, saya tulis di sini Pak, dugem. Anda yang tidak pernah sebelumnya Ya, dugem, tidak lalu pernah Anda sebut tadi alkohol, apalagi? Alkohol, dunia malam gitu Pak. Terus hal-hal yang berbau dunia malam lah ibarat. Apa baunya? Pokoknya yang berbau-bau maksiat lah Pak gitu. Bau maksiat. Iya. Ini kan bukan saya yang mengatakan loh ya, dia. Terus ini godaan bagi Anda. Iya Pak, godaan. Ini sekarang godaan. Oke, terus? Iya, godaan ini bukan hanya datang dari teman satu profesi saya atau satu letting dengan saya yang jabatannya sama gitu Pak. Tapi ini godaannya dari atasan saya untuk mengajak saya ikut ke dunia malam itu Pak. Atasannya juga. Iya Pak. Aduh. Atasan mengajak juga. Iya. Aduh. Makanya saya untuk menolak hal itu Pak sempat apa ya bisa dibilang bukan diancam sih, cuman ya udah kalau emang lu nggak mau ikut gue ya udah apa aja lu bukan kawan gue gitu, dan gue akan ganti orang pengganti lu gitu, maksudnya gitu Pak. Jadi kasarnya. itu berdampak ke rezeki. Iya Pak, ya emang sih akibatnya dampaknya ya tabungan saya juga habis Pak, maksudnya saya belum pernah ada punya tabungan semenjak 4 tahun saya bekerja, hasilnya tidak ada, hanya ya capek doang lah Pak kasarnya. Super sekali, jadi Iya. zero tabungan. Iya. Jadi Anda sebelum dipecat pun tidak punya uang. Ada sih Pak, cuman tapi ya ada simpenan, tapi nggak
ibaratnya nggak cukup lah untuk saya membuka usaha kalaupun saya nanti keluar gitu dari usaha kerja saya yang ini. Gitu. Oke, super. Ada satu kata yang saya tunggu tadi, keluar. Nah, sekarang. Iya. Pertanyaan saya Pak, gimana cara saya menolak ajakan godaan itu dari atasan saya supaya dia tidak tersakit hati gitu Pak, maksudnya. Terus setiap ada promosi untuk naik jabatan, posisi, saya selalu ibaratnya ya gagal lah. Ibaratnya sedangkan orang-orang yang baru ngelamar, dia cepat naiknya Pak, baru 2 bulan, 3 bulan dia cepat. Super sekali. Padahal Anda sudah menuruti ajakan dia untuk dugem. Tapi nggak ada hasilnya gitu Pak, ibaratnya saya hanya cuma... Saya ulangi Pak. Yang baru-baru datang kan belum dugem. Iya. Nah iya betul. Jadi ya saya karena saya dekat sama atasan saya. Jadi ya yang sudah dugem tidak dipromosikan. Iya. Yang belum dugem Baru- sama dia iya. naikkan. Iya, makanya sempat sakit hati sih Pak, cuma ya udahlah, mungkin belum rezeki saya gitu Pak. Ya udahlah. Belum rezeki. Iya gitu Pak. Jadi ya udahlah saya jalanin aja Pak, gitu Pak. Dijalani aja. Nah, Sudah kelihatan dari, karena saya tulis ini tadi supaya jelas. Banyak anak muda tidak melihat masalahnya secara rinci. Biasakan ini. Dan yang saya lakukan sejak muda. Kalau saya ada kesulitan, ada masalah, ada kesedihan, saya duduk, saya tulis. Yang menjadi komponen dari pembentuk kesedihan saya, masalahnya. Sehingga terus jelas, oh masalah saya di sini. Nih Pak. Pak Noval, masalah beliau di mana Pak? Di dugem Pak, dugem alkohol maksud. Dugemnya didatangi oleh tidak, dugem itu ada. Ya toh? Iya. Kan ada toh? Good. Nah, jadi masalah beliau ini apa? Atasan, Tidak bisa menolak atasan. ya tidak bisa menolak atasan. Betul. ya satu sisi sih iya Pak. Satu Nah, sisi. sekarang gini. Atasan Anda mengajak Anda dugem, kalau Anda tidak menikmati dugem, Anda tidak akan. Iya benar. Betul. Betul Pak. Nah, disebut juga godaan karena nikmat, Pak. Iya. Goda tapi gimana ya Pak? Dalam hati saya sih nggak ada, ibaratnya hati saya tuh nggak sesuai dengan yang Betul, Pak. Itu namanya Anda digoda. Karena kalau Anda tidak merasakan itu, Anda tidak tergoda. Anda tersesat. Betul, Pak. Yang tersesat tidak merasakan apapun, Pak. Beliau tersiksa. Berarti Anda sedang orang baik atau orang buruk? Saya sih lebih cenderung orang baik Pak. Orang baik. Hanya orang baik yang bisa menyesal. Hanya orang baik yang bertanya, meminta tolong. Ini tadi tidak minta jawaban, Pak. Minta tolong. Karena dia sudah tahu masalahnya. Masalahnya adalah dia melakukan sesuatu yang dia tahu tidak baik. Iya. Iya Pak. Benar. Good. Nah, sekarang apa rencananya? Kan sudah tahu, Iya. atasannya ngajak sesuatu yang tidak baik. Anda takut dipecat Iya Pak. kalau tidak nuruti. Iya. Tapi buktinya yang orang baru yang belum diajak dugem aja dinaikkan pangkatnya. Iya betul Pak. Berarti rezeki Anda tidak ada hubungannya dengan nuruti dia, Pak. Gitu Pak. Ya orang yang nggak nuruti dia baru-baru dipromosikan kok. Iya. Anda yang patuh sampai tidak punya tabungan diancam. Gitu Pak. Apa rencana Anda? Rencananya sih saya pengen berhenti Pak. Stop dari hal-hal yang berbau-bau dunia gemerlap lah Pak. Dunia malam. Good. Lalu atasan Anda mengancam. Aku berhentikan kamu. Kalau kamu nggak temani aku, dugem. Apapun resikonya saya siap nanggungnya Pak. Good. Lebih baik tidak ada rezeki daripada rezeki dari maksiat. Iya betul Pak. Kita break dulu sebentar, Pak Mario. Ya, kita break dulu sebentar. Masih ada penjelasan yang akan diberikan nanti kepada Mas Noval dan juga kepada Mas Ajis ya. Anda jangan kemana-mana, kita akan segera kembali. Kita break dulu sebentar tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Untuk apa Bapak melakukan kesalahan yang sudah jelas dilakukan oleh orang lain? Salah ya? Tak coba sih. Mas Ajis bermasalah dengan atasannya yang mengajak dugem lalu sulit untuk ditolak karena takut kehilangan pekerjaan. Tadi Pak Mario sudah menjelaskan beberapa hal. Lalu Mas Noval bermasalah dengan keinginannya sebagai pemain bola yang terhambat karena dia harus kuliah. Nah ini Pak Mario belum menjelaskan kira-kira harus bagaimana. Yuk, Kita dengar sama-sama. Terima kasih Mas Ibram. Kita analisa lagi ya. Kita rincikan.
Main bola Anda senang dan Anda menikmati, sedangkan kuliah males, sumpek, ngantuk, nggak punya uang. Ya. Super sekali. Sekarang Anda memilih main bola karena Anda melihat ada orang-orang yang masuk ke Ke timnas. timnas. Super sekali. Sedangkan yang kuliah banyak yang nggak jadi apa-apa. Iya. Iya. Terus itu Menteri Keuangan dulu karena main bola atau kuliah? Kuliah, Pak. Karena kuliah. Yang jadi presiden sekarang karena main bola atau kuliah? Kuliah. Kuliah. Saya? Kuliah, Pak. Kuliah. Mas Ilbram? Kuliah. Dia pernah kuliah? Pernah, oke. Kuliah, good. Sekarang saya tanya, yang masuk timnas, ini kita harus evaluasi secara rinci. Yang masuk timnas di negara ini ada berapa orang? Kalau main, setiap main 11 ya? 11. Ya, good. Katakan saja ada tim, ada rangkap, tingkat cadangannya. Berapa kira-kira? 32. 32, super sekali. Banyak amat. 32. Iya kan kadang-kadang kalau musuhnya nggak tahu lain masuk. Iya. Itu dulu cara saya di SD kalau main bola. Jadi teman-teman kita duduk di gawangnya musuh itu. Kalau ada bola dia berdiri gitu. Nanti bilang, dihitung, duduk lagi. Karena kelas saya dulu kecil-kecil anaknya. Anak-anak mami yang kurang vitamin. Itu kelas C, lawannya kelompok D yang nakal-nakal, Pak. Ya, jadi harus ada akal. Dan kita selalu menang. Nah, 13, Pak. Sekarang ada berapa bank di Indonesia? Banyak. Ada berapa puluh ribu cabang? Banyak. Ada berapa juta guru? Dokter, insinyur, arsitek. Itu nggak kelihatan di mata Bapak. Ya, kelihatan, Pak. Tapi godaan dari teman, Pak. Ya namanya godaan. Namanya godaan, Pak. Berarti kalau begitu, yang namanya profesional, itu Bapak harus ingat ya, orang-orang timnas itu juga profesional, Pak. Jadi untuk menjadi seorang profesional itu tidak hanya dari melakukan sesuatu yang Anda senangi sekarang saja, karena Anda salah konsep. Menurut Anda, penyelamatan masa depan adalah sepak bola. Ya. Lalu Anda diajari oleh teman-teman untuk membenci kuliah. Ya, Pak. Ya, Disuruh lebih sepak bola aja. Katanya lebih cepat mendapat uangnya. katanya. Iya. Kata dia. Dia itu siapa, Pak? Teman. Good. Kalau Anda gagal mengikuti nasihatnya, dia biayai kehidupan Anda? Enggak, Pak. Tanggung sendiri. Tanggung sendiri. Dia sendiri sudah sukses? Belum. Ya ini anak muda itu begitu. Anak muda itu begitu. Jadi nasihat Anda kepada beliau apa? Ya ikutin kata hati aja, jangan terpengaruh sama teman gitu Pak. Kata hati dia itu kepengen bola. Iya. Bagaimana? Maksudnya, Hey, kata hati dia itu mau main bola. Iya. Jadi nasihatnya apa? ya tetap lanjutin kuliah aja Pak. Tetap Kuliah. lanjutin kuliah. Terus kenapa penjelasannya? Karena kuliah lebih cenderung masa depannya lebih jelas gitu Pak. Kalau sepak bola kan ada masa-masanya. Misalkan berapa tahun udah enggak. Apalagi kalau ada pemain-pemain yang baru yang lebih bagus akan digantikan gitu Pak posisinya. Yang memang berbakat, Yang berbakat, dilatih yang dengan lebih- baik, orang tuanya mampu membiayai, Iya. kuliahnya bagus, sekolahnya bagus gitu ya. Iya betul Pak. Karena bola itu ternyata bukan hanya pemain-pemain besar seperti Ronaldo, Messi, juga orang yang sangat Cerdas. terdidik. Iya Pak. Jadi bagaimana? Ya, Pak. Saya akan kuliah aja, Pak. Ya. Yuk harus berterima kasih ke teman kita yang baik ini. Hanya orang baik yang bisa mengakui godaan kepada yang tidak baik. Dia sedang mencari saja identitasnya. Gitu? Ya. Lihat, kalau Anda sampai dibuat tertarik untuk main bola. Bukannya bola itu tidak baik. Orang-orang hebat main bola. Oke? Termasuk direktur-direktur bank banyak main bola. Anak buahnya yang jadi kiper tidak berani ngeblok tendangan. Itu pemain bola yang profesional itu. Jadi kipernya bilang minggir, itu baru masuk.
Nih, anak muda ini berarti akan jadi orang hebat di masa depan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, saya persilahkan untuk duduk dan kembali ke tempat. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Noval dan juga Mas Ajis. Baik, sekarang saya akan lanjutkan ke pertanyaan kita yang pertama. Dari sahabat Super, silakan penanya yang pertama. Iya, Ibu. Salam Super Pak Mario. Salam Super Ibu. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita membedakan antara godaan dan kesempatan? Terima kasih. Super sekali. Kesempatan sama godaan. Anda tahu godaan karena Anda akan pergi dari sesuatu yang baik. Ini namanya godaan. Belajar baik nggak? Baik, diajak teman nonton. Itu apa itu? Godaan. Oke, kemudian gini. Godaannya tidak harus di luar, tapi godaannya di dalam. Yaitu gini. Jumatan yuk. Hujan. Iya toh? Karaoke yuk, kemana? Gitu kan? Kesana. Ayo. Kita ini lucu sekali. Banyak orang ingin kaya, tapi tidak bersedia melakukan yang membuatnya kaya. Sekarang, kalau Anda nanti jadi orang kaya raya, cara paling baik bagi setan untuk menggagalkan Anda adalah Anda dididik sejak awal boros. Ya, karena tidak ada kekayaan bisa menyelamatkan orang boros. Jadi siapapun di sini yang sekarang itu dorongan belanjanya itu besar. Ada toh? Itu jadi ambil kredit card, belanja habis, ambil kredit card untuk bayar yang ini, ambil kredit card untuk bayar yang ini, terus gitu. Suaminya dipekerjakan, gitu kan? Ayo cari uang, gitu. Nah, karena menikah itu kan workshop. Iya toh, menikah itu sebuah workshop. Suaminya work, istrinya shop. Iya, Pak. Ya. So, caranya mengetahui itu godaan adalah dia mengundang Anda menjauhi yang baik. Ya. Sedangkan kesempatan itu segala sesuatu adalah kesempatan. Bahkan Tuhan pun memberitahu kita, bersama keburukan datang kebaikan. Bersama kesulitan datang kemudahan. Berarti apapun yang terjadi dalam hidup ini, kesempatan. Tinggal apakah Anda orang baik yang memilihkan kebaikan bagi diri Anda, atau kesempatan untuk menjadi semakin jauh dari kebaikan. Itu. Penanya berikutnya. Iya, silakan Bapak. Silakan Bapak. Nama Muhammad Ridwan dari Untirta, Serang, Banten. Yes, Bapak. Ya. Begini Pak Mario, saya ini orangnya yang bisa dibilang pelintan. Kadang-kadang saya itu mudah menerima masukan dari orang lain. Ya, ketika dia buat masukan ini saya jalani. Kemudian ketika masukan dari teman yang lain saya jalani juga. Akhirnya itu ya jadi ribet sendiri saya. Nah, kemudian pertanyaan saya, bagaimana kita itu bisa mengidentifikasi, kita bisa memilih dari masukan-masukan yang banyak itu masukan yang paling baik. Ya, seperti itu. Sedangkan saya nggak tahu kalau jalan itu benar kalau saya belum menjalani yang salah. Yang salah dulu gitu. Saya tidak tahu kalau itu yang benar, seperti itu. Oh, super sekali. Ya. Kita berikan tepuk tangan. Lihat ini ya gambarnya. Ini gambar apa kira-kira? Dashboard mobil. Dari sudut pandang driver. Beliau ini mobil yang setirnya banyak. Tuh. Jadi yang nyetir ada yang ke kanan, ke kiri, lurus. Lalu di bawah, gas. Ini rem. Bapak itu mobil yang jalannya lucu. Kapan mau sampai, Pak? Yuk. Jadi kalau mau mendengar, dengar yang baik, Pak. Kalau mau meniru, meniru yang baik. Itu sebabnya wong sing becik kumpulono. Bergaulah dengan orang-orang baik. Lalu bilang gini, saya kan harus menjalani yang salah, Pak.
supaya tahu yang benar. Sebetulnya dari awal sudah tahu yang benar toh? Ya jalani yang benar. Ini loh Pak ya, orang yang tahu salah dijalani namanya dosa. Orang yang melakukan kebaikan salah itu namanya belum tahu caranya. Ini bukan dosa. Anak muda, jangan belajar sebanyak mungkin, jangan belajar dari kesalahan sendiri. Anda akan perlu buat kesalahan, Pak. Saya buat kesalahan yang banyak, tapi bangganya kesalahan saya sendiri. Kesalahan orang lain saya pelajari supaya saya tidak salah yang sama. Untuk apa Bapak melakukan kesalahan yang sudah jelas dilakukan oleh orang lain? Salah ya? Tak coba sih. Bapak itu begitu. Udah jelas-jelas orang lain salah, dicoba. Anak muda memang begitu, Pak. Jadi, pelajari kesalahan orang lain, lalu benar. Benarkan diri Anda, supaya Anda melakukan kesalahan Anda sendiri. Yaitu karena melakukan yang tidak bisa dilakukan orang lain. Kesalahan Anda adalah melakukan yang tidak bisa dilakukan orang lain. Terakhir, waktu Anda melakukan yang tidak bisa dilakukan orang lain dan salah, itu gagah sekali, Pak. Tidak ada yang bisa melakukan ini kecuali saya, lalu saya salah. You bilang apa? Ayo. Jadi kalau mau gagah itu, gagal melakukan yang hanya Anda yang bisa melakukan. Gitu. Super jawabannya, kita break dulu sebentar. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap saksikan Metro TV, tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Setan tahu kalau Anda lemahnya di wanita, Pak. Maka Anda robeknya di wanita. Katakan tidak. Membahas mengenai nikmatnya godaan di MTGW malam hari ini, pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario adalah ketika kita sudah menuju ke kesuksesan, Pak Mario. Disitulah mulai banyak sekali godaan-godaan yang membuat kita pindah, berpaling, berbelok. Lalu bagaimana, Pak? Oke, Anda dalam perjalanan lurus menuju sukses. Lalu diganggu, apa yang Anda lakukan? Lurus saja. Lurus saja. Sudah tahu jalan menuju surga? Kiri keburukan. Kalau mau ke surga, ke kanan. Lalu lurus saja. Nanti sampai di surga. Kesederhana toh? Nah, dalam perjalanan menuju surga, surga itu bukan hanya di akhirat nanti loh ya. Surga sudah kita rasakan di dunia seperti neraka juga dirasakan di dunia. Itu loh, setelah beberapa orang senior ditangkap, kan KPK tambah lama tambah senior yang ditangkapnya. Iya toh? Nah itu yang lain-lain itu loh. Apakah sekarang tidak merasakan al-huthamah? Ujungnya api neraka yang sudah sampai di bumi. Kehidupan neraka sudah dimulai bagi orang yang pantas dapat kehidupan neraka. Berarti surga sudah bisa kita nikmati di dunia bagi orang-orang yang pantas. Nah, dalam perjalanan menuju kebaikan itu loh, ada undangan. Mulai dari sekarang, be very aware. Kalau orang Jawa bilang eling. Eling, ingat, sadar. Itu gitu. Jadi, sedang mau belajar gitu. Terus, kok ada tontonan baik di TV? Ayo, apa itu? Kalau itu Golden Ways, nonton. Nanti dulu kan selain ini, selain Golden Ways, oke? Jadi Anda sedang mau belajar, ada tontonan di TV, langsung Anda bilang apa? Kodon, yang keras. Lalu belajar, gitu kan? Anda sedang duduk nonton, adik dengarkan lagu yang keras, Anda bilang, kodon, gitu. Nah, orang-orang yang sadar bahwa dia ada di antara godaan, dia berfokus. Banyak orang tidak sadar karena godaan itu nikmat. Contohnya saja ya, orang yang mengeluh kalau dinasehati.
belajarlah yang baik, bekerjalah yang baik supaya kamu sukses. Oke. Lalu dia bilang apa? Sukses itu kan butuh waktu, Pak Mario. Ya. Sukses kan butuh waktu. Iya. Good. Sekarang saya tanya, untuk gagal butuh waktu nggak? Berapa lama? SMA, 3 tahun serius lulus. Kuliah serius lulus. Butuh waktu? Good. Untuk tidak sekolah 3 tahun di SMA butuh waktu? Butuh 3 tahun untuk bolos. 3 tahun ngakali guru, ngakali orang tua, 3 tahun pokoknya selamat terus. Udah. Kuliah, skripsi nggak selesai-selesai. Udah. Butuh waktu nggak? Jadi untuk gagal, waktunya sama untuk sukses. Nah, setan demikian pandai sampai Anda memilih waktu untuk gagal. Daripada memilih waktu untuk sukses. Itu. Terima kasih jawabannya Pak Mario, super. Saya lanjutkan dengan penanya berikutnya. Silakan. Selamat malam dan salam super Pak Mario. Selamat malam dan salam super Bapak. Nama saya Lukman dari Makassar. Dari Makassar. Pada situasi yang susah, itu bisa dikatakan cobaan buat sang istri. Namun pada saat masa kesuksesan, itu bisa kita katakan bahwa godaan bagi sang suami. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini Pak Mario, bahwa bagaimana strateginya bagi pasangan suami istri untuk menahan godaan dalam kondisi apapun. Yang pertama adalah harta, tahta, dan wanita. Terima kasih Pak Mario. Super sekali. Harta, bantu saya Pak, karena ini banyak sekali. Harta, tahta, dan wanita. So, sekarang saya tanya, sudah menikah? Ini loh. Siapa yang sudah menikah? Sudah. Nih, sekarang kalau gitu saya cross dengan tinta biru. Wanita sudah selesai. Jadi yang sudah menikah harus damai tentang urusan wanita. Sudah selesai. Mau apa lagi? Coba. Bagi laki-laki yang baik, harta tahta saja setelah dia menikah. Kenapa? Istriku. Apa kurang penderitaan dari dia? Cukup. Jangan lagi 2 atau 3. Gitu kan? Lihat itu. Tapi kebahagiaan dari satu wanita ini, wanita yang... bukan dia. Tapi kebahagiaan dari satu wanita yang aku syukuri ini mencukupkan seluruh tenagaku bagi harta dan tahta. Jadi orang-orang yang belum ikhlas menjadi suami yang baik, ada masalah dengan wanita. Jadi kalau tadi setelah sukses, suami yang tergoda, itu berarti dia harus memperhatikan ini. Wanita yang tidak kau syukuri tidak akan membahagiakanmu. Walaupun dia sebaik-baik wanita. Jadi syukuri. Oke. Tahta, kedudukan harus, karena kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Hanya orang kuat yang bisa bilang, jangan ya. Kan perintah Tuhan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan yang benar, mencegah terjadinya keburukan, itu untuk orang kuat, bukan untuk orang lemah. Yang ironis adalah orang kuat yang lemah. Yang sebetulnya bisa bilang jangan, tapi dia terlibat. Ya. Katakan tidak. Harta. Banyak orang yang salah mengerti, yang pendidikannya tidak cukup, mengira harta itu hanya uang. Saya berdiri di sini mensyukuri kesehatan. Itu harta. Apa yang bisa bernilai tanpa kesehatan? Beritahu saya. Apa yang bisa Anda nikmati tanpa kesehatan? So, harta pertama itu kesehatan. Kalau kita tidak hitung spiritualnya ya, harta yang paling mulia kan iman. Tapi kita lepaskan itu semua. So, kesehatan. Good. Sekarang, dari harta tahta wanita, yang menjadi masalah yang mana? Ini loh, kertas. Lurus rapi.
Saya robek sedikit di sini. Nih, robek ke sini. Kalau ditarik, robeknya dari mana? Dari yang robek. Setan tahu kalau Anda lemahnya di wanita, Pak. Maka Anda robeknya di wanita. Itu pejabat-pejabat tinggi yang sekarang di KPK itu. Kelihatannya suap, tidak. Ternyata di situ ada wanita. Kita itu robek di sisi di mana kita paling lemah. Kalau sudah menikah, kuatlah di wanita. Sehingga Anda tidak bisa dirobek dari wanita. Oke? Bekerjalah sehebat mungkin, hasilkan kualitas pribadi yang menjadikan Anda mahal dan dibayar tinggi, sehingga Anda tidak jatuh di uang, di harta. Jadilah orang yang bicaranya didengarkan, karena Anda bersih, sehingga Anda tidak perlu kedudukan palsu untuk dihormati. Sehingga Anda tidak terganggu oleh harta tahta wanita, karena I am my own harta, my own tahta, and I have my wanita. Ya, kita break dulu sebentar, masih ada satu segmen lagi kebersamaan Anda dalam program ini. Kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Daripada hangout sama teman-teman sama yang skripsinya juga belum selesai. Begitu ada bilang skripsi, jangan ngomong. Ada segmen terakhir di MTGW malam hari ini, nikmatnya godaan. Pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario adalah berbicara mengenai diri kita sendiri, Pak. Yang ternyata sudah terpengaruh, tergoda, lalu menikmati kesenangan-kesenangan yang palsu itu, Pak. Untuk bisa segera kembali agar tidak terlanjur menikmati kesenangan palsu, bagaimana? Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, sudah pernah nggak Anda melakukan sesuatu yang salah, kemudian Anda menyesal, lalu Anda merasa menua, tidak ada gunanya? Pernah merasa begitu? Anda akan merasakan itu terus loh. Anda akan merasakan penyesalan. Itu jadi, kapan sih aku ini betul-betul baik? Gitu? Kenapa aku tidak selesai membuat kesalahan? Masih ada yang merasa begitu? Ya. Terus saya juga masih terus merasakan itu. Jadi, pertumbuhan orang baik itu selalu isinya adalah penyesalan. Bukan, ya, kalau penyesalan jadinya salah, lalu menjadi lebih baik. Setelah lebih baik ya, ini dengarkan ini. Penyesalan harusnya lebih baik. Tuh. Kalau penyesalan tadi salah, itu masih muda. Tapi begitu Anda sudah lebih senior, Anda bisa umur 27, 28, sudah senior, dan penyesalan Anda indah sekali. Yaitu, Tuhan, aduh seandainya tadi lebih baik lagi. Jadi bukan karena salah, karena Anda ingin lebih baik lagi. Oke, nah, kepalsuan, kesenangan-kesenangan kepalsuan itu memang bakal banyak, memang akan banyak. Tetapi sadarlah bahwa tujuan Anda, seperti tadi saya nasihatkan ke Pak Iqbal, focus on staying positive. Positif. Positif itu menambahkan. Negatif itu mengurangkan. Jadi anak-anak muda yang berfokus pada yang positif, sekarang saya absen. Siapa yang ingin hangout di Barcelona? Yang ini sekarang musuhnya. Siapa yang mau hangout di Madrid? Ini dua-duanya Barcelona, Madrid mau. Pokoknya hangout, Pak. Iya, saya sudah tahu. Nah, hangout di La Ramblas di Barcelona itu hanya Anda bisa lakukan kalau tidak hangout yang tidak ada gunanya saat muda. Saat muda Anda serius sekolah, serius belajar, selesaikan skripsi, oke? Melamar pekerjaan, bukan karena gajinya, tapi karena Anda akan menjadi hebat dalam pekerjaan itu. Lalu pindah ke pekerjaan yang menghargai Anda, lalu memutuskan bisnis Anda sendiri. Setelah itu baru Anda bilang, yuk kita hangout di La Ramblas, di Barcelona. Itu bisa dilakukan kalau Anda hangoutnya yang tidak berguna waktu muda ditunda. Jadi kalau Anda ingin hangout nanti setelah sukses, believe me, lebih enak.
daripada hangout sama teman-teman sama yang skripsinya juga belum selesai. Iya loh. Begitu ada bilang skripsi, jangan ngomong gitu. Karena jantungnya langsung tidak sehat. So, kalau begitu, nikmati keindahan dari disiplin Anda nanti. Sekarang memang tidak enak, tapi seperti semua hal yang baik membutuhkan kesungguhan untuk mengabaikan yang tidak penting. Mengabaikan yang tidak penting. Itu. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Mario, super sekali. Kita bisa masuk pada kesimpulan Pak program ini. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, terima kasih Mas Hilbram. Ternyata hidup ini sebuah permainan yang indah. Siapa yang bermain? Tuhan. Tuhan itu punya game yang indah sekali. Coba lihat ya. Orang yang patuh, yang pinter, dikasih rezeki baik. Setuju? Good. Yang membuat dia pandai siapa? Tuhan. Karena Anda mau belajar pun tidak jadi pandai, tidak dikasih ilmu. Nah, waktu dikasih ilmu, dikasih rezeki baik. Main-main nggak itu? Tuhan yang buat pinter, kalau pinter dikasih rezeki. Aha. Berarti sebetulnya Tuhan itu hanya ingin kita patuh. Mario, permainannya kehidupan ini adalah kamu harus pandai. Oke, aku pandai Tuhan. Dikasih. Gitu? Mario, permainan kehidupan ini harus jujur. Oke Tuhan, aku jujur. Dikasih. Loh, kalau itu permainan yang menyenangkan, kenapa Anda nggak ikut? Ikuti. Nah, aturan permainan itu sudah disampaikan melalui orang tua. Seburuk-buruk orang tua tidak ingin anaknya gagal. Dengarkan orang tua. Lalu guru-guru kita, guru-guru agama, lalu motivator. Iya, motivator. Dengarkan itu. Oke. Lalu Metro TV, Golden Ways. Lihat itu. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, agama tidak boleh jauh dari kehidupan kita. Kehidupan kita tidak boleh jauh dari agama. Orang yang beragama hidupnya belum baik berarti belum memerankan agama dalam kehidupannya. Karena kalau agamanya berperan dalam kehidupannya, dia jadi sangat damai. Coba sekarang, saya umur 57 sekarang ya, walaupun tidak kelihatan. Tapi waktu saya dulu umur 16 tahun, apakah saya tahu saya akan jadi sekarang? Punya istri yang baik, punya kehidupan yang baik, pelayanan yang baik. Saya dulu tidak tahu toh. Wajar kalau galau. Sekarang saya tanya, kalau saya dulu tahu saya akan jadi pelayan publik seperti sekarang, apakah galau? Tidak. Berarti Anda sekarang tidak usah galau karena Anda semua akan berhasil. Amin. Betul, akan sukses. Amin. Mau tahu syaratnya? Patuh pada aturan main Tuhan. Ini indah sekali, bahkan penderitaan Anda itu indah. So, patuh saja dalam kehidupan ini. Ingat bahwa yang menggoda itu juga nikmat. Kenikmatan dari Tuhan tidak instan. Karena itu ujian bagi orang baik. Kenikmatan bagi orang yang akan terjebak memang instan. Nah, ke neraka istilahnya terpleset. Iya, tahu kenapa? Jalannya licin, sudah banyak dilewati orang, makanya namanya terpleset. Apakah ada orang terpleset ke sukses? Tidak ada. Kenapa? Karena perjalanan Anda naik ke surga, ke kehidupan Anda, ke keberhasilan Anda, perjalanan pribadi. Yang belum ada, yang harus Anda bangun sendiri. Kalau ke neraka, sudah dibuat banyak orang. Ikuti saja, Anda terpleset. Iya toh? Sederhana. Good. Kalau perjalanan hidup Anda sulit, baik. Berarti itu perjalanan Anda yang baru, yang harus Anda bangun. Jauhi godaan, walau bagaimanapun kelihatannya nikmatnya. Itu. Terima kasih Pak Mario, super sekali. 1,5 jam sudah kita bersama dan mudah-mudahan memberikan banyak sekali manfaat untuk Anda. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya di Mario Teguh Golden Ways. Setelah mengikuti acara Mario Teguh Golden Ways, semakin jauh lebih termotivasi, lebih move on, lebih indah pokoknya hidupnya. Semoga sukses. Salam super. Kesan-kesan saya setelah
mengikuti acara Mario Teguh ini, alhamdulillah saya menjadi lebih percaya diri lagi. Terima kasih Pak Mario Teguh, salam super. Setelah saya menyaksikan Mario Teguh Golden Ways ini, saya lebih termotivasi untuk mengenali diri saya, karena dari yang saya kutip dari kata Pak Mario, stay in positif dalam kesuksesan. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah saya mengikuti program ini, saya lebih termotivasi dengan menjalankan kehidupan yang lebih baik.